tangga malam ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Arsari. Saya pemilik koleksi Kiki.com yang juga merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UNER jurusan akuntansi. Saya masuk di tahun 99. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini saya menjalankan bisnis craft, menjual produk-produk kerajinan secara online melalui koleksi Kiki.com. Secara singkat berikut ini biodata yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebih selama 60 menit ke depan saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menjalankan bisnis secara online. Dan saya sangat terbuka sekali bila ada di antara teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam diskusi ini, ikut sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin mengajukan pertanyaan yang bisa saya coba bantu jawab dari pengalaman saya menjalankan usaha selama 10 tahun terakhir ini. Nah, sebagai pengantar saya akan bercerita sedikit tentang beberapa mitos-mitos yang dulu saat saya akan memulai bisnis saya bayangkan sebagai sesuatu yang benar, namun ternyata ketika saya menjalankan usaha, itu nggak sepenuhnya benar. Nah, mitos pertama yang akan saya bahas ini adalah ketika akan memulai usaha, apakah kita harus mempersiapkan produk dulu ataukah mengenali calon pelanggan terlebih dahulu? Banyak dari kita yang memilih untuk mempersiapkan produk sebaik-baiknya. Cari produk apa ya yang paling menarik untuk dijual, produk apa ya yang inovatif, produk apa ya yang belum ada yang punya. Fokus nyari produk yang tiada duanya. Ternyata setelah saya menjalankan usaha, jauh akan lebih mudah usaha kita berjalan ketika kita bisa mengenali dulu calon pelanggan kita tuh siapa sih, kita tuh mau jualan barang ke siapa sih, mereka tuh butuhnya apa sih, yang mereka suka apa. Nah, ketika kita sudah benar-benar mengenali calon-calon pelanggan kita ini dan bisa membaca apa yang mereka butuhkan, maka apapun yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka tidak akan segan-segan membeli produk tersebut. Ya, ibaratnya nggak mikir panjang untuk membeli apa yang kita jual. Jadi buat siapapun yang sekarang sedang memikirkan untuk membuka bisnis atau memulai usahanya sendiri, sebaiknya coba deh kita kenali dulu siapa ya orang-orang yang kita prediksi, kita bayangkan akan membeli produk kita nanti. Nah, pelajari apa yang mereka butuhkan, lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport kebutuhan mereka tersebut. Itu akan lebih menghemat waktu dibandingkan kita sibuk memikirkan apa ya produk yang cocok dan bakalan booming kalau dijual. Hal lain yang juga baru saya sadari ketika saya mulai melakukan bisnis sendiri adalah ketika akan menyiapkan produk, sering banget saya berpikir bahwa produk yang inovatif, yang gak ada yang pernah bikin, itu akan sangat menarik perhatian orang dan menjadi suatu penjualan yang menciptakan penjualan yang wow. Tapi ternyata setelah saya jalanin sendiri, produk inovatif memang akan menarik perhatian orang, namun belum tentu, bahkan kadang-kadang malah jarang menciptakan sebuah penjualan yang fantastis. Sebab kenapa? Ketika produk itu menjadi sesuatu yang baru, kita perlu melakukan edukasi pasar untuk menjual barang tersebut. Namun ketika kita menciptakan produk dengan pendekatan bahwa produk itu adalah sebuah solusi bagi masalah yang dihadapi orang, produk tersebut akan lebih menarik perhatian orang untuk membuat keputusan membeli. Misalnya seperti ini ya, katakanlah kerudung tuh. Wow, ada kerudung instan baru, sangat merupakan kerudung pertama yang tidak memakai jarum pentul. Terus ada fotonya, fotonya lagi kerudung dipakai sama orang, terus habis gitu dipajang. Nah, memang sih benar kerudung ini
terlihat menjadi sebuah produk inovatif karena tidak membutuhkan bros, peniti atau apapun untuk dikenakan. Tapi bisa jadi orang yang tidak tahu bagaimana cara mengenakannya, kayaknya lucu ya, tapi kayaknya susah makainya, aduh apa nggak jatuh ya gitu. Itu pemikiran-pemikiran yang mungkin ada di benak calon customer. Tapi bandingkan ketika produk yang sama kita jualnya gini, Anda suka merasa butuh waktu yang lebih cepat untuk suka merasa buang-buang waktu untuk memakai kerudung Anda. Nah, kerudung ini bisa menghemat waktu Anda. Cara pakainya hanya seperti ini. Dengan memakai kerudung ini kita bisa mendapatkan berbagai gaya. Hanya dengan satu buah kita lebih menghemat banyak uang. Terus apalagi kalau kita tambahkan bahwa kerudung ini juga bisa membuat pipi kita terlihat lebih tirus. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, walaupun orang yang mungkin masih ragu gimana cara memakai kerudungnya, tetapi akan ada perasaan, coba aja beli dulu. Kayaknya sih ini bisa jadi solusi buat masalah yang saya hadapi, karena saya kadang-kadang kalau pakai kerudung tuh sukanya lama, makan waktu, dan kalau pakai kerudung ini mungkin bisa lebih cepat dan jauh lebih praktis. Kira-kira seperti itu bedanya produk inovatif dan produk yang bisa menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi. Hal ketiga yang akan saya sharing yang dulu pernah saya pikir benar, tapi ternyata setelah dijalani enggak 100% benar adalah ketika kita akan berkembang, usaha yang kita jalani ingin naik ke satu step yang lebih besar lagi, kita tuh suka deh mulai berpikir apa ya yang dilakukan kompetitor kita ketika ada di titik ini gitu. Mereka melakukan apa? Lalu tanpa sadar kita meniru dan mengembangkan. Ada yang niru persis, ada yang niru sambil dikembangkan apa yang dilakukan kompetitor terhadap bisnisnya demi bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Tapi ternyata kalau kita terus fokus kepada apa yang dilakukan orang dan melakukan mengcopy paste di bisnis kita, itu hampir bisa dibilang kita tuh kayak mengerjakan banyak hal tapi nothing gitu, karena biaya yang dikeluarkan udah besar. Padahal yang bikin sedih, belum tentu pelanggan-pelanggan kita berharap mengharapkan fasilitas yang diberikan oleh kompetitor kita. Jauh lebih efektif kalau kita memanfaatkan waktu kita yang terbatas untuk fokus sama para pelanggan, mencari apa yang mereka butuhkan, dan dari informasi-informasi yang kita dapat dari pelanggan itu kita kembangkan untuk melihat celah bagaimana ya memenuhi atau melampaui ekspektasi yang diberikan pelanggan. Dengan lebih fokus kepada pelanggan, kita akhirnya bisa mengembangkan usaha yang kita jalani ini beriringan dengan orang-orang yang sudah bersama kita membesarkan usaha kita mulai dari awal. Nah, pada akhirnya di titik ini, ketika kita membantu mengembangkan pelanggan kita akan membantu kita menjadi lebih berkembang. Ini terjadi pada bisnis koleksi Kiki. Pertama kali koleksi Kiki berjalan, saya hanya menjual produk jadi aksesoris. Kemudian ketika muncul permintaan dari pelanggan saya, Mbak, kalau saya misalnya bantu jualin lebih banyak, saya mau coba jual ke kantor, ada nggak ya fasilitas yang bisa saya berikan, bisa saya dapatkan dibandingkan kalau saya beli eceran dari Mbak. Membaca peluang ini, akhirnya kita memberikan program diskon harga reseller. Nah, ketika mereka berkembang menjadi penjual aksesoris eceran, saya bergerak menjadi penjual aksesoris grosiran. Ketika mereka menjadi penjual aksesoris eceran, mereka mendapatkan masukan dari pelanggan-pelanggan mereka. Misalnya, Mbak, saya suka kalung ini tapi saya pengen lebih panjang. Mbak, saya suka bros ini tapi saya mau lebih kecil. Awal-awalnya mereka mengembalikan produk-produk tersebut kepada kami bantu memperbaiki. Lama-lama ketika reseller saya menjadi lebih banyak, kok repot ya gitu. Ya udah, saya rubah bagaimana mengajarkan mereka untuk belajar memperbaiki dan membuat aksesoris yang sederhana sendiri di rumah. Ini akan membantu mereka untuk memperbaiki atau merevisi produk-produk aksesoris sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mereka temui. Nah, ketika pelanggan-pelanggan saya bergerak menjadi pembuat aksesoris, saya bergerak lagi menjadi pengajar aksesoris. Demikian seterusnya
bagaimana koleksi Kiki bertahan hingga 10 tahun, karena ketika pelanggan saya bertumbuh, kira-kira demikian pengantar kelas yang bisa saya sampaikan. Saya bagi dalam 3 format video mini yang akan memudahkan kita merasa lebih dekat ya, karena saya juga kalau ditulis tuh kayaknya jadi panjang banget kayak nulis artikel. Nah, tapi di kelas ini saya berharap kita bisa berdiskusi lebih akrab dan bisa tersampaikan apapun pemikiran dari teman-teman mengenai usahanya mungkin yang sedang dilakukan atau kesulitan yang pernah ditemui dalam bisnis online-nya. Bisa sharing di forum ini. Tentunya juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi menanggapi, yang nanti akan dibantu oleh Mas Bondan selaku moderator dari diskusi kita malam ini. Nah, sebagai pengantar penutup juga, jangan lupa ya buat yang punya Instagram untuk follow akun Instagram Koleksi Kiki. Nanti di akhir acara boleh posting materi yang didapatkan di malam ini, diskusi malam ini. Saya akan bagikan gift souvenir dari Koleksi Kiki untuk 1 orang yang terpilih. Terima kasih teman-teman.